Kopi. Baik, Wahabi ni satu golongan lah kita asal. Bila tengok pasal akidah Wahabi ni, dia ambil daripada akidah tashbih tajsim. Akidah tashbih tajsim ni apa? Seperti yang kita sebut tadi, menganggap Allah Ta'ala dengan zatnya di atas langit, di atas arash. Akidah itu kata Imam Syafi'i kufur. Kufur, bukan sesat saja, batal iman kalau siapa i'tiqad macam tu. Tak semestinya Wahabi, kadang-kadang orang jahil. Tapi kalau Wahabi yang berakidah macam tu, sama macam orang keluar pada Islam. Tapi ada sebagian manusia, dia kata dia Wahabi tapi dia tak tahu akidah Wahabi. Itu tak boleh kita kata dia kafir. Tapi kalau tengok usul dasar-dasar akidah Wahabi tadi, tasbih wa tajsim, kufur, dasar akidah dia. Jadi kesimpulannya, dasar akidah yang asal tu memang yang tasbih wa tajsim tadilah. Boleh dikategorikan sebagai terkeluar daripada Islam. Walaupun dia duk baca Quran ke, apa Quran ke, dalam ustaz ke, pakai serban ke, apa serban dia tak pakai, jubah ke. Tapi akidah tu, akidah kufur. Sebab Imam Syafi'i dia kata apa? Al-mujassim kafir. Orang yang menjisimkan Allah Ta'ala tu kafir. Jisim tu maknanya menganggap Allah Ta'ala duduk atas langit, duduk atas arash, beranggota dan seumpamanya. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siap aing. Dalam beberapa dekade terakhir, istilah Wahabi tidak lagi sekedar label manhaj, tetapi telah berubah menjadi vonis akidah, teman-teman. Di sebagian kalangan aswaja, Wahabi bukan hanya dianggap sesat, melainkan dikafirkan. Pertanyaannya di sini, apa dosa teologis Wahabi sampai tuduhan seberat itu dilontarkan? Apakah ini murni pembelaan terhadap akidah Ahlussunnah wal Jamaah, atau justru cermin ketakutan terhadap dakwah tauhid yang membongkar tradisi lama? Pembahasan ini tidak bertujuan dalam membela ataupun mencaci, tetapi membedah akar konflik akidah yang membuat Wahabi itu diposisikan sebagai ancaman iman. Dengan menelusuri logika dalil dan warisan pemikiran aswaja, kita akan melihat bahwa pengkafiran ini bukan lahir dari emosi semata, teman-teman, melainkan dari pertarungan serius tentang siapa yang berhak mewakili Islam yang murni. Nah, bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenapa aswaja mengkafirkan Wahabi. Sejak awal, konflik antara aswaja tradisional dan Wahabi bukan sekedar beda selera ibadah, tetapi menyentuh kepada akar cara memahami Allah, iman, dan makna tauhid. Di mata aswaja, Wahabi tidak hanya keras, tetapi mereka membongkar bangunan akidah Islam yang sudah mapan selama berabad-abad, teman-teman. Bagi aswaja, Islam itu tidak lahir kemarin, ada rantai sanadnya, dan ada konsensus ulama serta disiplin kalam, tafsir, dan tasawuf. Ketika Wahabi datang dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sambil menolak metodologi ulama Asy'ariyah, aswaja melihat ini bukan sebagai pembaruan tetapi ancaman. Masalah pertama yang paling mendasar adalah cara memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aswaja Asy'ariyah punya prinsip Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Nah, tidak terikat arah, tempat, dan anggota tubuh. Ayat-ayat seperti tangan Allah, Allah beristiwa di atas aras, bagi mereka harus ditakwil ataupun minimal ditafsir, supaya tidak terjatuh ke dalam tasbih, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Wahabi menolak takwil dan mengatakan, kita tetapkan sebagaimana zahirnya tanpa menyerupakan. Di mata aswaja ini tidak konsisten, teman-teman. Sebab ketika mengatakan Allah itu di atas, Allah turun, Allah beristiwa, meskipun ditambah kalimat bila khair, bayangan arah dan tempat tetap melekat. Dari sinilah aswaja menuduh Wahabi sebagai mujassimah modern, kelompok yang secara tidak sadar memberi tubuh dan arah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam kitab-kitab klasik Asy'ariyah, Mujassimah itu sesat teman-teman. Bahkan sebagian ulama mengkafirkannya. Maka ketika Wahabi disamakan dengan Mujassimah, nah otomatis vonis keras pun dianggap sudah sesuai dengan kaidah ulama salaf. Masalah yang kedua teman-teman adalah definisi tauhid versi Wahabi. Wahabi itu membagi tauhid kepada menjadi 3, seperti rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Bagi Aswaja, pembagian ini tidak dikenal dalam kitab-kitab akidah klasik. Mereka melihat ini sebagai inovasi konseptual yang berbahaya teman-teman, karena melahirkan implikasi takfir. Contohnya dalam pandangan Wahabi, banyak kaum muslimin mengakui Allah sebagai pencipta, yaitu tauhid rububiyah, tetapi dianggap belum bertauhid uluhiyah karena berdoa lewat wasilah, tawasul, tabaruk, ziarah kubur, dan seterusnya. Bagi Aswaja ini berbahaya karena membuka kepada pintu untuk mengatakan mayoritas umat Islam selama ratusan tahun berada dalam kesirikan. Dari sinilah Aswaja melihat bahwa Wahabi itu bukan sekedar beda pendapat dengan mereka, tetapi merusak kaidah iman. Dalam logikanya Aswaja, jika seseorang itu menganggap mayoritas kaum muslimin itu musyrik, maka akidah orang itu sendiri patut dipertanyakan. Masalah yang ketiga adalah sikap Wahabi terhadap tawasul, seperti lalu istighosah dan ziarah kubur. Aswaja melihat praktek-praktek ini sebagai bagian dari tradisi ulama besar. Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Subki, Imam Ghazali, dan lain-lainnya. Ketika Wahabi datang dan mengatakan semua itu adalah bid'ah, bahkan syirik, Aswaja merasa otoritas ulama mereka itu dihancurkan. Lebih dari itu, dalam sejarah awal Wahabi di Niger, pengkafiran bukan hanya teori, tetapi berujung kepada penghalalan darah. Banyak ulama Aswaja selalu mengaitkan Wahabi itu kepada sejarah penyerangan terhadap kaum muslimin yang tidak sepaham. Ini memperkuat kesan bahwa Wahabi membawa manhaj Khawarij teman-teman, bukan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab Aswaja, Khawarij adalah kelompok yang rajin mengkafirkan kaum muslimin, mengklaim dirinya yang paling bertauhid dan menganggap orang lain itu ahli bid'ah atau syirik. Ciri-ciri ini menurut Aswaja terlihat kepada Wahabi. Nah, masalahnya keempat teman-teman adalah penolakan terhadap ilmu kalam. Aswaja memandang ilmu kalam sebagai alat untuk menjaga akidah dari subhat filsafat dan pemikiran sesat. Wahabi justru menyerang ilmu kalam teman-teman, menyebutnya sebagai bid'ah dan menyesatkan. Bagi Aswaja ini aneh, karena tanpa kalam, bagaimana kita menjawab ateisme, filsafat, ataupun penyimpangan akidah? Maka Wahabi dianggap anti ilmiah, tekstual yang kaku, dan berpotensi merusak akidah orang awam. Masalahnya kelima teman-teman adalah cara beragama yang kasar dan simplistik. Aswaja sangat menekankan adab, sanad, dan kebijaksanaan dalam berdakwah. Sementara Wahabi dikenal dengan bahasa yang keras seperti bid'ah, syirik, sesat, kuburiyun, musyrik. Di mata Aswaja, cara ini tidak mencerminkan akhlak Nabi SAW dan ulama salaf. Bahkan mereka menilai akidah yang benar tidak mungkin melahirkan dakwah yang kering dari hikmah. Gabungan dari semua ini membuat sebagian ulama Aswaja menyimpulkan bahwa Wahabi bukan hanya salah dalam cabang tetapi rusak dalam usul akidah. Dan dalam kaidah ilmu akidah teman-teman, khususnya Asy'ariyah, kerusakan usul itu bisa berujung kepada vonis kafir, apalagi jika disertai pengkafiran terhadap umat Islam. Namun perlu kita catat teman-teman, tidak semua Aswaja mengkafirkan Wahabi di sini. Sebagian hanya menyesatkan saja, membid'ahkan atau menyebutnya alul bid'ah yang berbahaya. Tetapi di lingkungan tertentu, terutama yang sangat menjaga akidah, tanzih, vonis kafir itu dianggap sah saja secara metodologis. Singkatnya, di mata Aswaja, Wahabi itu dianggap menyerupakan Allah dengan makhluknya, membuat konsep tauhid yang barunya melahirkan takfir, meremehkan ijma ulama, merusak tradisi keilmuan Islam, menghidupkan manhaj Khawarij.
dengan wajah yang baru. Dari sinilah lahir sikap keras, bahkan pengkafiran. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.